layar ini, tapi di saya belum belum apa gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala fi suratin Nahl, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abuwahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Ya, amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kang Jun atas waktunya dan pemirsa sekalian. Ya, kita diskusi walaupun santai tapi ya ada unsur ilmiahnya, kayaknya nggak bisa lepas dari akademisinya ini. Ya baik, tapi saya ini juga lebih ilmiah gitu ya. Saya awalnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini Kang Jun ya, dalam surat Al-Isra ayat ke-70 ya. Inti dari Al-Isra 70 ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kemuliaan dari anak Adam. Ya, bagaimana manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sifatnya mulia, dan konteks mulia ini tentu saja dia adalah merdeka. Ya, artinya merdeka, terbebas dari segala bentuk perbudakan, termasuk juga kolonialisme, penjajahan dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian nanti ayat berikutnya jadi bahan untuk diskusi juga di surat Ibrahim ayat ke-7, yang ini sudah sering sekali kita dengar biasanya nih kalau khutbah Jumat itu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, dalam konteks kemerdekaan di Indonesia ini adalah ya kita harus mensyukuri gitu ya, mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Nah, kama qala ba'dul ulama asyukru ya, sebagai ulama mengatakan syukur itu adalah diawali dengan apa? Al yakin fil qalb. Ya, keyakinan di dalam hati, kemudian anitku bil lisan, ya diucapkan dengan lisan, wal a'mal bil janan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, berarti kalau ini Kang Jun, kalau konteks kemerdekaan ini, pertama berarti kita harus yakini bahwa kemerdekaan ini adalah apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Di undang-undang itu sudah jelas sekali gitu ya. Nah, jadi kita harus meyakini kemerdekaan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus bersyukur gitu ya, dengan ucapan alhamdulillah kita sudah merdeka, tidak bosan-bosannya. Nah, yang berikutnya adalah ini yang paling penting nih, PR kita di Ibrahim ayat ke-7 ini, yaitu amal bil janan. Nah, tadi kalau Kang Jun berbicara tentang ya apa, orang tua, kemudian juga kakek kita gitu ya, moyang kita itu mereka mengalami bagaimana istilahnya itu penjajahan gitu ya, bagaimana mereka itu berjuang, maka sekarang kita juga sedang berjuang nih. Dan menurut saya kalau dalam sebuah istilahnya itu dikatakan bahwa kalau mendapatkan itu mudah gitu ya, tapi mempertahankan itu yang sulit gitu. Walaupun yang benar juga apa ya, mendapatkan kemerdekaan itu juga sangat sulit gitu ya. Mendapatkan kemerdekaan itu sangat sulit, tetapi mempertahankannya itu juga lebih sulit juga gitu ya. Nah, kemudian kita juga diingatkan dengan An-Nahl ayat ke-36 ini terkait dengan bagaimana sebenarnya ya ketika kita itu sudah merdeka, berarti kita harus pahami makna dari kemerdekaan yang sebenarnya gitu ya. Jadi makna dari kemerdekaan yang sebenarnya kan, kalau merdeka itu biasanya ya terbebas dari penjajahan gitu ya. Kemudian juga terbebas dari kezaliman, itu kan kemerdekaan tuh. Kemudian terbebas dari ketidakadilan gitu ya. Nah, yang paling penting nih, poin utama tadi, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, itu adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks ini Kang Jun sebenarnya lebih kepada perspektif spiritual atau agama
gitu ya. Ya kalau yang kita pahami jelas bahwa makna kemerdekaan, makna merdeka dalam konteks Indonesia ya di 17 Agustus 1945 itu adalah ya terbebasnya bangsa Indonesia dari ya penjajahan, kolonialisme. Itu jelas gitu ya. Nah, jelas. Tapi sebenarnya ada yang ada di dalam. Kenapa sih harus terbebas dari penjajahan? Gitu ya. Kenapa harus terbebas dari istilahnya itu kezaliman yang ada? Gitu itu kan secara mungkin kalau secara kenegaraan ya itu adalah bahwa oh bangsa kita tuh ada di bawah kungkungan atau di bawah penjajahan bangsa lain ya, tetapi di balik itu sebenarnya ada banyak hal tuh yang harus kita lihat di situ, bahwa di situ ada bagaimana kita menjadi semacam ya betul menjadi bangsa terjajah. Nah ini biasanya Kang Juni kalau saya pas ngajar kuliah di mahasiswa nih, ini selalu saya sampaikan nih ya, jangan sampai ya kita itu masih memiliki jiwa bangsa terjajah. Gitu ya. Yang paling kelihatan saya bilang itu biasa dari cara duduknya, dari istilahnya itu model pembelajarannya, ya termasuk mungkin cara berpikir. Kan cara berpikir, kalau cara berpikir atau mindset kita masih mindset bangsa terjajah gitu ya, saya yakin ya apa ya menjadi hal yang bikin ya negara kita tidak akan pernah maju gitu kan ya. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya itu adalah apa yang harus merdeka. Gitu ya. Jadi mindset merdeka itu seperti apa? Merdeka berarti sebagai hamba dari Rob semesta. Ya ini dalam konteks yang lebih inti ya, lebih apa ya, lebih dari hal yang sifatnya itu yang fisikal, tapi sudah kepada inti dari sebuah makna kemerdekaan. Ya kan? Kita kan sudah alhamdulillah sudah merdeka beragama, merdeka berusaha, dan juga merdeka bersuara. Nah, sebenarnya dari makna ini Kang Jun kita sudah bisa diskusi lebih banyak nih terkait dengan makna dari kemerdekaan itu sendiri gitu kan ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita ketika bicara tentang kemerdekaan kemudian yang muncul itu adalah ya sesuatu yang apalagi zaman sekarang nih yang ramai pasti lomba gitu ya. Dan gitu kita masih terbawa kepada lomba-lomba yang mungkin kalau ya sebenarnya secara sejarah juga udah jelas nih Kang Jun. Jadi ini sebenarnya peninggalan penjajah gitu kan, misalnya lomba panjat pinang gitu kan ya. Kan orang juga udah tahu gitu ya bahwa lomba panjat pinang itu ya sebenarnya dulu di zaman Belanda itu melihat mereka tuh ingin melihat pribumi menaiki pinang itu supaya seperti apa ya ya kerak gitu ya. Nah, kemudian sampai sekarang tuh jadi sebuah hiburan gitu kan ya. Enggak, ini sebagai contoh saja gitu ya, sebagai contoh bahwa ya kita banyak perlombaan yang sifatnya itu lebih produktif gitu ya, lebih juga mengisi dari makna kemerdekaan itu. Nah dari situ Kang John kita bisa diskusi nih gitu ya. Jadi kenapa, apa itu merdeka, dan sebenarnya pertanyaan yang paling penting sebenarnya ada satu nih, kenapa harus merdeka? Gitu ya, kenapa harus merdeka? Mungkin kalau kita belajar di beberapa negara tetangga kita, konteks merdeka itu kan beberapa negara itu kan memang sebagai hadiah gitu ya, artinya diberikan oleh bangsa penjajah itu gitu ya. Beda sekali dengan kita kan. Betul. Jadi nah kenapa harus merdeka? Sebenarnya jelas banget tuh ya, jelas sekali bahwa ketika kemerdekaan itu didapatkan maka kita itu diberikan istilahnya itu kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan nasib bangsa kita sendiri. Gitu ya. Iya kan? Jadi artinya kita bisa mengelola sumber daya alam sendiri. Tadi hutan kita juga jadi milik kita gitu ya. Bukan milik orang lain ya. Kemudian juga SDM kita juga kita bisa dikelola, kita bisa tingkatkan. Nah itu mungkin alasan kenapa kita harus merdeka. Jadi kalau saya melihat bahwa penjajahan yang terjadi di Indonesia ini dimulai dengan penjajahan pertama ya, kita tahu ya, kita kan udah belajar nih ya sejarah dan sebagainya bahwa penjajahan yang pertama itu kan sebenarnya dari penjajahan ekonomi, ya kan ya. Kemudian juga ada unsur kan tadi gold ya, yang kedua itu ada unsur gospelnya juga ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan penjajahan fisik plus yang hari ini kita boleh katakan itu penjajahan pemikiran.
tadi ekonomi juga beralih sih dari yang mungkin kita sebut VOC gitu ya, sekarang mungkin ke yang lainnya gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan, sehingga kemudian kalau melihat fenomena seperti ini, umat Islam itu ya mau tidak mau ya secara umum bangsa Indonesia itu mau tidak mau harus maju ke depan ya, untuk apa? Untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan yang jelas tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu Kang John. Nah, ya, jadi jelas sekali nih ya, jelas sekali bahwa perjuangan kita itu adalah untuk ya membebaskan bangsa kita itu dari segala bentuk ya hegemoni, ya baik itu fisik, ekonomi, ya sosial, budaya, ya, dan juga kepercayaan dari yang lainnya. Nah, mungkin ini ya Kang John, kita diingatkan juga dengan ada satu tulisan menarik nih dari Stan Parv ya. Dia seorang residen di Padang, di London di zaman penjajahan dulu ya. Ini sebenarnya kisah tentang ini, tentang perspektif mereka, perspektif orang-orang Belanda itu terhadap waktu itu kalau di Padang kan padri ya. Jadi padri. Nah, Stan Parv ini mengatakan bahwa sekte padri tidak muncul sebentar saja, ya, tetapi sekte ini itu seperti cahaya yang muncul dan bertahan lama, terus menerus memperlihatkan sinarnya kepada kita. Artinya apa? Bahwa perjuangan rakyat Indonesia itu dia tidak pernah habis, gitu ya. Artinya yang satu meninggal, yang satu wafat, itu dilanjutkan lagi. Ya bayangkan saja lebih kurang 350 tahun gitu. Itu kan berarti 3 generasi gitu ya. 3 generasi perjuangan dari mulai fisik kemudian sampai kepada pemikiran, karena memang penjajahan ini kan konteksnya ya, kalau fisik mungkin kelihatan, tapi kalau pemikiran, nah ini ya, kalau di zaman dulu ini mungkin Kang Jun ada pernah dengar ya, namanya itu Londo Ireng. Iya, Iya, ya. tenang lah ya. Iya betul, Belanda Saya hitam gitu ya. Iya, sebenarnya dia ya fisiknya itu, mereka itu orang kita, orang pribumi, tapi mindset mereka, pola pikir mereka itu adalah pola pikir ya sudah diracuni oleh penjajah, sehingga mereka membantu penjajah, kemudian juga akhirnya ya disebutnya Londo Ireng tadi itu. Jadi Belanda hitam gitu ya, di mana dia itu ya menjilat lah gitu, artinya itu ke waktu itu. Nah, itu juga terjadi gitu loh. Sampai saat ini pun ya mungkin kita lihat mental seperti ini tuh masih banyak gitu ya. Jadi mungkin ada ABS gitu ya, asal Bapak senang gitu ya. Kemudian juga ini kayaknya ini sebuah perjuangan. baru lah, kayak baru ya. Betul. Nah,